Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid lisani dustur ahli nur wa ahli nuba wa ahli al-hal wal 'aqd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasir al-haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala, man amila salihan min dzakarin aw untha fahuwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Al-ayah. Man amila salihan, siapa saja yang beramal soleh, min dzakarin aw unsa, baik dari orang laki-laki ataupun orang perempuan, wa huwa mu'minun, dia adalah orang beriman kepada Allah, dikasih dua sama Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum, kami akan berikan kepada mereka penghidupan yang enak, wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, kami akan balas apa yang mereka lakukan di dunia jauh lebih baik daripada yang mereka lakukan tersebut, yaitu balasannya adalah surga Allah. Alhamdulillah, kita duduk di sini hadir majlis Riyadhus Shalihin. Alhamdulillah, banyak dihadiri oleh para habaib. Katanya ulama, jika majlis itu dihadiri anak cucu Rasul, dikasih dua yang hadir. Yang pertama diluaskan rezekinya, yang kedua dipanjangkan umurnya. Alhamdulillah. Wah, apalagi khodimul majlisnya juga habaib. Sudah tepat sudah. Makanya kita beramal soleh. Hidup ini untuk apa sih kita beramal soleh? Supaya kita mendapatkan tempat posisi yang tertinggi di surganya Allah. Karena apa? Orang masuk surganya Allah itu dengan iman, yakin kepada Allah. Cuma kalau tingkatannya 1 sampai 8, kita kepingin tinggi, ya tergantung amal soleh kita. Makanya kita bersyukur, kita baca maulid di desa ini. Yang katanya ulama, dikatakan jika suatu desa itu dibacakan maulid Rasul seperti ini, akan dinaungi oleh malaikat rahmah selama 1 tahun. Berapa kali tiap bulan di sini? Nah ya Habib, tiap bulan nah? Berapa tahun sudah dinaungi oleh malaikat rahmah setahun. Ya, ini merupakan suatu karunia daripada Allah. Ini nikmat ini. Nikmat nyata, karena nikmat itu ada dua. Ada nikmat yang nyata yang bisa kita rasakan, ada nikmat yang tidak nyata yang juga kita bisa rasakan. Nikmat yang nyata, kita alhamdulillah bisa datang ke sini tanpa pakai tongkat, tanpa ada yang nuntun semuanya. Alhamdulillah sehat walafiat. Ini nikmat yang nyata dan bisa kita rasakan. Ada nikmat yang tidak nyata juga kita bisa rasakan. Yaitu dikala sekarang banyak orang sakit di rumah sakit, kita alhamdulillah tidak tertimpa penyakit. Ini nikmat, tidak nyata, buat kita tidak ada. Cuma apa? Bisa kita rasakan, kita dalam keadaan sehat walafiat. Makanya kita alhamdulillah dengan sehat walafiat ini kita menghadiri majlis-majlis seperti ini. Untuk apa? Mengisi waktu-waktu kita hidup di dunia. Ini perlu ini ya. Jadi dalam kitab Tanqihul Qaul itu dikatakan, barang siapa orang yang hadir majelis seperti ini, tidak bondo pulpen pak, tidak bondo buku, cuma bondo ngurungok tok, itu lebih baik daripada membebaskan 1000 budak. Sampai nungguin setengah jam, habis gini buyar, lebih baik daripada membebaskan 1000 budak. 1 budak dia bebaskan, kita bebaskan, berapa ganjarannya? 1000 budak. Sampai pernah zamannya Kanjeng Nabi itu, Kanjeng Nabi ini diundang sama orang kaya pak. Kanjeng Nabi lagi duduk sama sahabatnya, diundang orang kaya. Kanjeng Nabi ada kemanten di rumah saya, monggo sampean hadir. Ya wis, mengikut Kanjeng Nabi. Namanya orang kaya, mengikut Kanjeng Nabi. Orang kaya tadi apa yang dilakukan? Mulai Rasul SAW keluar dari rumahnya, dia hitung langkahnya sama orang kaya tadi. Dia budaknya banyak. Dihitung langkahnya Rasulullah SAW 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai depan rumahnya 100. Dia panggil budaknya, mana budak saya? 100 orang. Ini ya Rasulullah, budak saya semuanya 100 orang.
Semuanya hurli wajhillah. Kamu semuanya bebas karena Allah. Itu sahabat sudah jingkrak-jingkrak, ya Rasulullah, qannalah hadar rajul khairan katsiran. Ini orang telah mendapatkan kebaikan yang banyak. Dia bebaskan satu budak, berapa ganjaran? 100 budak dia bebaskan. Rasulullah langsung ngomong apa? Satu salawat yang kau baca buat saya lebih baik daripada orang ini yang membebaskan 100 budak. Allahumma shalli ala Muhammad. Satu salawat yang kau baca untuk saya lebih baik daripada orang yang membebaskan budak 100 budak. Kita sudah ngaji, sudah sholawatan, dapat 1100. 1000-nya kita dapat di majelis, 100-nya ketika kita baca sholawat. Ini nikmat ini. Karena apa? Semuanya itu kita masuk menjadi orang soleh, pintunya dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bisa kumpul di sini berkatnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tahu sholat, barokahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tahu puasa, barokahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Allah berfirman dalam ayatnya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau engkau menghitung nikmat-nikmat Allah, kamu pasti tidak akan bisa menghitungnya. Di antara nikmat Allah yang Anda tidak bisa hitung, yang kita tidak bisa menghitungnya, wujud Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Adanya Kanjeng Nabi. Anda bisa baca maulid. Ini yang dipuji Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang paling muji Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tahu sholat, haji, semuanya barakatul Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau orang itu kata Abdullah Haddad, innaka la tadzi nabiyyika ya fata walau talqahu sa'yan ala ainin sa'iri. Abdullah Haddad Syaibur Ratib, beliau mengatakan, kamu tidak akan mampu membalas jasa nabimu, yaitu Nabi kita Muhammad. Walaupun kita mempergunakan mata kita dari desa ini, Pak, sampai Madinatul Munawwarah untuk berjalan. Mata, bukan kaki. Mata untuk berjalan dari sini sampai ke Madinatul Munawwarah. Belum tentu kita bisa membalas jasanya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jasanya di dunia, di akhirat. Karena syafaatnya Rasul itu ada dua, di akhirat sama di surga. Nanti di surga umatnya juga dikasih syafaat. Di akhirat dikasih syafaat. Selesai. Sudah masuk surga semuanya. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam setiap tahun mengunjungi dia punya umat. Kasih syafaat lagi sama Rasul. Kamu di tingkat berapa? 3. Naik tingkat 4 dengan syafaatnya Rasul. Naik tingkat 4. Tingkat 4 dikasih syafaat lagi sama Rasul. Naik tingkat 5. Jadi dunia 5. Jadi syafaatnya Rasul itu ada 2. Ada yang di alam akhirat nanti. Kemudian ada apa? Yang nanti di surganya Allah. Allah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan syafaat terhadap umatnya. Karena apa? Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam orang yang paling baik, orang yang paling mulia di muka bumi ini. Makanya kita setiap membaca maulid hadir Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mau atau tidak mau. Cuma sebetulnya katanya Gus tadi, kita yang kita lihat makanan, lihat minuman. Karena apa? Ya masih kotor. Lah bagaimana cara membersihkan kotoran hati? Ya Anda duduk di sini. Cara membersihkan kotoran hati tadi, Anda duduk di sini. Karena apa? Katanya Al-Hikam itu, hati itu kayak panci, Pak. Kalau panci itu sering ditaruh kompor, dia akan hitam bawahnya. Bagaimana? Tidak bisa pakai sabun, harus pakai abu gosok. Begitu juga hati kita yang kotor, tidak bisa kita wiritan, harus pakai ngaji. Nah, majelis seperti inilah abu gosoknya. Ini abu gosoknya. Kita sudah ngaji, hadir maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mau tidak mau hadir tempat ini. Pernah Habib Ali Habsyi ini Syaibul Maulid didatangi satu orang. Habib, katanya kalau maulid itu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam hadir. Mana saya kok tidak tahu? Ya wis, besok kamu kesini ya. Ya Habib. Datang sebelum besok tiap hari ada maulid di rumah Habib Ali Habsyi. Selesai sebelum maulid Habib Ali nebarkan kayak tepung gitu, ditebarkan dari mulai pintu masuk sampai sebelah kanan beliau. Selesai acara maulid berjalan sampai selesai, orang itu hadir. Buyar datang ke Habib Ali Habsyi. Habib mana? Sini. Diajak sama Habib Ali Habsyi ke pintu masuk tadi. Bekas Habib Ali tadi kayak nabur tepung gitu loh. Nah, sejenis tepung gitu ya, ditebarkan sampai sebelah kanannya. Kamu lihat tepung yang saya tebar itu ada bekas telapak kaki. Iya, itu telapak kakinya Rasul sampai sebelah kanan saya. Allahumma sholli ala Muhammad.
Karena ada itu punyanya Habib Muhammad bin Thohir. Waktu makomnya, saya mendengar khitabur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada itu punya Habib Muhammad bin Thohir, Habib yang itu ya, yang buat makom, bukan ini. Nah itu di situ Habib Muhammad bin Thohir juga saya mendengar ucapannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu makanya kita alhamdulillah kita dibacakan Maulid Rasul, berapa sholawat yang terkandung di dalamnya. Makanya kalau di Hadramut itu ada namanya Syekh Sultan Az-Zubaidi. Zubaidi, masyayikh. Syekh Sultan ini sampai dia ini pernah mimpi Allah. Mimpi loh ya, mimpi Allah. Selesai, Allah bilang sama dia, Syekh Sultan, kamu minta apa? Ya Rabb, besok aja saya musyawarah sama ahli tarim, wali-walinya. Selesai. Besok dia musyawarah sama wali-wali. Aku ditawari oleh Allah. Minta apa saja dituruti. Kamu minta apa? Lah mau musyawarah sama Anda semuanya nih. Kamu minta kapanpun, di saat apapun, kamu kepingin temu Rasul, langsung Rasul datang. Wes, selesai. Besoknya ketemu Allah lagi. Kau minta apa saya Sultana? Saya minta kapanpun dan di saat apapun Rasul datang sama saya. Maka dikabulkan oleh Allah. Maka dia panggil wali-wali. Syekhul Sultana itu antara Tarim dengan Sewu ya, setengah jam lah. Dipanggil wali-wali di rumahnya. Kamu kepingin tahu suaranya Rasul ya? Maka dipanggil Rasul SAW. Dia mengucapkan salam dan dijawab salamnya oleh Rasul. Dan para wali-wali tadi dengar suaranya Rasul. Ada yang nangis, ada yang terseduh-seduh. Karena apa? Mendengar suaranya Rasul SAW. Sampai beliau mengatakan Syekhul Sultana ini kalau mau mendapatkan makom seperti itu harus menaiki 100.000 makom. Berapa sholawatnya sama Rasul itu? Berapa sholawatnya sama Rasul? Sampai dia mengatakan dalam kitabnya itu, kalau saya tidak takut terkenal, saya akan jamin surga orang yang mendatangi kuburan saya tiap hari Senin. Tak jamin surga sing teko nang kuburanku dina Senin. Cuma saya takut terkenal, gak situ wis. Itu kuburannya beliau di dalam masjid di Sultan, desa Sultan. Itu karena makomnya sudah dekat. Karena para aulia Allah itu paling senang dekat dengan Rasul SAW. Maka Habib Ali kan mengatakan di surga itu masyakoni min wasfiha illa liqaunil hibbi fiha wa khayyama. Aku di surga tidak kepingin gedung-gedungnya wala bidadarinya. Tidak butuh itu saya. Kalau tidak ada itu tidak ada masalah. Yang jadi masalah satu, karena di surga ada Rasul SAW. Itu yang jadi masalah buat saya. Makanya saya kepingin masuk surga. Fi jannatin masyakoni min wasfiha. Di surga itu tidak membuat rindu saya. Gedungnya, sifatnya yang begitu indah, bidadarinya seperti itu. Tidak buat saya rindu. Yang buat rindu saya karena likunil hibbi fiha wa khayyama. Karena di situ ada kekasih saya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa khayyama, dan dia tinggal di situ. Maka saya kepingin tinggal di situ. Makanya di surga itu enak apa? Ada yang lebih enak daripada surganya Allah. Apa itu? Kita bertetangga dengan para aulia, dengan para solihin. Kita bertetangga dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di neraka itu tidak enak. Ada yang lebih tidak enak lagi. Kita kumpul dengan Zabaniyah. Jangan kita ya, orang-orang yang di nerakanya Allah kumpul dengan Zabaniyah. Itu lebih tidak enak lagi. Makanya kita alhamdulillah, kita di dunia ini dikumpulkan dengan Rasul. Walaupun tidak melihat Rasul, kita lihat dengan batin kita. Sebagaimana al-ihsan, sifat ihsan itu anta'budallah ka'annaka tarahu. Jadi kita waktu sholat kita lihat Allah dengan pandangan mata batin kita. Kita tidak bisa melihat dengan kasat mata kita. Kita lihat Rasul SAW saat ini kita hadirkan dengan kita melihat dengan mata batin kita. Rasul hadir di tempat ini kita melihatnya. Kenapa? Sebagaimana insya Allah kita dikumpulkan dengan Rasul di dunia, kita dikumpulkan oleh Rasul SAW kepada bersama Rasul nanti di surganya Allah SWT. Masuk bersama sahabiin, orang-orang yang melampau, orang-orang yang pertama masuk surganya Allah. Kenapa? Rasul SAW beliau bersabda, wailun liman la yarani yaumal qiyamah. Celaka orang-orang yang enggak ketemu saya nanti yaumul qiyamah. Kalau sudah ada ketemu Rasul, syafaatnya siapa? Nabi minta syafaatnya Rasul. Para anbiya meminta syafaatnya Rasul. Makanya kita enak jadi umatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Enak kita jadi umatnya. Kita nanti kalau umat-umat nanti Pak, umatnya Nabi Allah Adam, umatnya Nabi Allah Nuh, umatnya Nabi Allah Soleh. Itu nanti yaumul qiyamah dia lari ke nabi-nabinya. Yang umatnya Nabi Allah Adam datang ke Nabi Allah Adam, datang ke Nabi Allah Musa. Kalau kita tidak pakai langsung datang ke Nabi Allah Adam wala Musa, langsung jujuk ke Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Kalau khusus umatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam nanti langsung masuk ke tempatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau umatnya Nabi Allah Adam, dia harus masuk dulu ke Adam, ke Musa, ke Isa, minta pertolongan. Kalau kita umatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dikasih keistimewaan yaumul kiamah, nanti apa? Langsung datang ke Rasul sallallahu alaihi wasallam. Langsung minta syafaat sama Rasul sallallahu alaihi wasallam, analaha. Dan masih dikasih bonus, sulusun yadkhuluna jannata bighairi hisab. Allahumma ja'alna minhum. Sepertiga umatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam masuk surga di dunia hisab, tanpa dihisab, tanpa itab, tanpa dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak keistimewaannya umatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya ada satu ceritanya di Majmu'ul Kalam Abdul Qadir As-Sakafidul katakan orang pada kumpul depan surga. Ini Rasul sallallahu alaihi wasallam ngasih syafaat. Ada nabi dengan umatnya datang dengan umatnya, ketuk itu pintunya surga. Nabi Allah Ridwan lagi duduk itu. Malaikat Ridwan lagi duduk. Di belakangnya pintu surganya Allah. Di depan sudah banyak orang nunggu mau masuk. Malaikat Ridwan di belakang, dia lagi dalam keadaan duduk. Katanya Allah, kamu tidak boleh berdiri. Kecuali satu orang yang kamu boleh berdiri. Siapa itu? Ketika Nabi Muhammad datang, baru kamu harus berdiri. Lainnya jangan ngadeg. Maka ada satu nabi dengan rombongannya ketuk pintu surganya Allah. Diketuk sama Nabi Allah Ridwan sama malaikat Ridwan cuma dicongok. Ada apa? Kita mau masuk surga, tak boleh. Saya diperintahkan oleh Allah tidak boleh membuka pintu ini sebelum Muhammad dan umatnya masuk terlebih dahulu. Sebelum Nabi Muhammad dan kita umatnya masuk terlebih dahulu. Allahumma shalli ala Muhammad. Makanya kata maulid tiba itu, kalau kita baca maulid setiap hari, qad kana wajib. Kalau kita membaca maulid setiap hari, kewajiban kita itu. Alhamdulillah sini ada kepala desa, ada Pak Polisi, alhamdulillah. Ya toh, semuanya mengikut. Ya, ini merupakan apa? Karunia daripada Allah. Berarti mengendaki desa ini baik, wabil khusus berkodadi. Dijadikan masyarakat yang soleh dan solihah. Amin ya rabbal alamin. Ya majlis ini yang perlu didukung. Ya toh? Makanya untuk umatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam keistimewaannya seperti itu. Diketuk maka dia ditutup lagi sama malaikat Ridwan. Tidak boleh, saya tidak boleh buka pintu ini sampai Nabi Muhammad dan umatnya masuk terlebih dahulu. Umatnya sudah masuk semuanya, baru umat-umat yang lain. Umat-umat yang lain baru boleh masuk. Umat yang lain tidak boleh masuk katanya Allah. Allah harumkan surga dan seisinya sebelum Nabi Muhammad dan umatnya masuk terlebih dahulu. Itu kita masuk, surga tadi tambah luas, tambah senang. Surga tadi tambah luas, tambah senang. Maka ketika umat-umat yang lain masuk, sudah umatnya Nabi Muhammad masuk, ya tak? Umatnya Nabi Allah Muhammad masuk semuanya, surga tambah senang, tambah luas. Giliran umatnya Nabi Allah Adam masuk, surga tadi tambah sempit, tambah susah. Umatnya Nabi Allah Isa masuk, tambah sempit, tambah susah. Umatnya Nabi Allah Yunus masuk, tambah sumpek, tambah susah itu surga dan tambah sempit. Tidak terima Bani Israel. Ketika tidak terima Bani Israel, dia protes sama surga. Surga, kamu kenapa kalau umatnya Muhammad masuk kamu tambah senang, tambah luas? Giliran kita ini lo masuk, kau tambah sumpek, tambah sempit. Kenapa kok pilih-pilih? Apa jawabannya surga? Saya ini diciptakan oleh Allah khusus untuk umatnya Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Saya diciptakan oleh Allah khusus untuk umatnya Nabi Muhammad. Makanya kita alhamdulillah Pak. Makanya kalau sudah mau jadi orang baik selamanya. Jangan maulid nanti masih berbuat dosa. Jangan emang. Karena harus mendekam dulu nanti jahanam. Harus nebus dosanya dulu. Surga dipersiapkan untuk umatnya Nabi Allah Muhammad. Cuma Allah punya keadilan. Yang salah ya harus masuk neraka terlebih dahulu. Nebus dosanya baru dimasukkan. Nebus dosanya dulu di nerakanya Allah. Siapapun itu orangnya. Kalau dia punya kesalahan, harus dia nebus dulu di neraka, baru dikeluarkan oleh Allah SWT dan masuk ke dalam surganya Allah. Itu keadilan Allah. Makanya kita perlu bersyukur kepada Allah dengan acara Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di saat ini kita dikumpulkan dengan Rasul walaupun kita tidak memandangnya, dan Rasul hadir di tengah-tengah kita, dan kita semoga satu persatu di antara kita dicatat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam namanya.
dan kita semuanya masuk bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Ini bisa Allah menjalah ada jam'an marhumah wa tafarruqan min ba'di tafarruqan maksumah wa la tajal fina wa la ma'ana ahadan syaqiyan wa la mahruma bihaqqi rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma aghnina bil ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa fil barzakh hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam. Wal afu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.